Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu FAT32 maupun NTFS. Merupakan file system yang ada di storage kita. Ada di hard disk, ada di flash disk, ada di SSD, dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman sadar, kenapa kok FAT32 sekarang ini jarang digunakan? Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman masih menggunakan flash disk, maka flash disk tersebut FAT32 masih ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngeliat di hard disk teman-teman, SSD teman-teman, terutama kalau misalnya teman-teman menginstal Windows di hard disk atau SSD tersebut, pasti file sistemnya adalah NTFS. Loh kok kenapa tidak menggunakan FAT32 sama seperti flash disk? Oke, jawabannya akan ditemukan di video ini. Oke, di depan layar teman-teman ada tampilan setup dari Windows XP, merupakan Windows versi terakhir yang mensupport FAT32 dalam sistemnya. Oke, di sini saya akan coba untuk menginstal Windows XP ya, mungkin sampai tampilan sini. Oke. Sip, nah sekarang saya akan coba seperti ini. Nah, mungkin teman-teman akan sadar, ternyata ada tampilan di sini. Merupakan teman-teman bisa memilih dari file sistemnya. Teman-teman mau install menggunakan NTFS? Bisa. Menggunakan FAT32? Bisa. Tapi kenapa kok hal tersebut tidak berlaku di Windows setelahnya? Windows Vista, Windows 7, sampai Windows 11 yang terbaru, itu sudah otomatis NTFS. Kenapa? Oke, jawabannya sangat simpel. Karena Windows XP masih membutuhkan sistem yang kecil banget. Kalau misalnya teman-teman coba untuk menginstal Windows XP secara fresh install, maka di hard disk teman-teman itu kepakainya hanya 1 GB. Bener 1 GB. Sangat kecil sekali. Berbeda dengan Windows 11, Windows 10, itu fresh installnya aja sampai 16 GB, bahkan sampai 20 GB. Tergantung dari versi Windows teman-teman. Wow, sangat beda sekali ya. Nah, kenapa kok berhubungannya dengan file sistemnya? Oke, mungkin di sini saya akan tunjukkan salah satu tampilan yang mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal ini ketika teman-teman mencoba untuk mengopikan file yang besar ke flash disk teman-teman. Tampilannya adalah seperti ini, di mana file tersebut ternyata tidak bisa dikopikan ke flash disk teman-teman. Oke, ternyata mungkin kalau misalnya teman-teman menjawab atau bisa dibilang menemukan jawabannya, pasti alasannya adalah karena file sistem teman-teman adalah FAT32, di mana FAT32 ini memiliki kekurangan, yaitu filenya yang bisa dikopikan maksimal itu hanya 4 GB. Bukan total dari semua filenya ya, tapi file satuan dari teman-teman itu maksimal hanya 4 GB. Jadi kalau misalnya teman-teman ngopinya 6 GB tapi file tersebut banyak, itu masih bisa. Tapi kalau misalnya ada satu file yang atas ukurannya di atas 4 GB lah ya, pasti tidak akan bisa dikopi seperti ini. Maka dari itulah alasannya mengapa akhirnya Microsoft menerapkan defaultnya itu NTFS untuk Windows Vista sampai yang terbaru. Dan yang kedua adalah NTFS ini tidak memiliki file permission, dimana kalau misalnya teman-teman memanfaatkan fitur tersebut, maka dengan adanya file permission, teman-teman tidak bisa menghapus, tidak bisa modifikasi, dan lain sebagainya dari file tersebut. Mungkin teman-teman familiar ya, kalau misalnya teman-teman suka mengacak-ngacak atau mungkin iseng-iseng buka dari file system di hard disk C teman-teman gitu, seperti itu. Nah, jadi alasannya adalah dua hal tersebut. Yang pertama adalah FAT32 ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya 4 GB maksimal untuk satuan filenya, dan yang kedua FAT32 ini tidak memiliki file permission, yang akhirnya menjadi keterbatasannya. Mungkin seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin sadar ya, kalau misalnya teman-teman suka install sistem operasi atau install game lah ya. Mungkin ambil contoh adalah GTA 5. GTA 5 itu ukurannya 60-90 GB kalau sudah diinstal. Apalagi kalau game mungkin AAA kayak Cyberpunk gitu. Itu Cyberpunk sampai 200 GB. Dimana satuan filenya mungkin udah ada yang di atas 4 GB ya. Pasti bakal ada lah ya. Mungkin yang sampai puluhan giga, bahkan ratusan giga satuan filenya. Yang tidak akan mungkin bisa diinstal di FAT32. Sehingga harus membutuhkan file NTFS yang merupakan file system default dari Windows. Ya, mungkin jawabannya seperti itu ya. Semoga
video ini bisa menjawab rasa penasaran dari teman-teman dan juga bisa menjelaskan semuanya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, silahkan bisa tuliskan saja di kolom komentar dan juga bisa berdiskusi di dalamnya. Atau mungkin ada sanggahan, silahkan juga. Oke, mungkin cukup sekian video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time. Ya guys ya, hashtag baru.